warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Al-Mahdi rahimahullah. Syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita bisa berkumpul menjalankan salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian rutin yang hari ini mestinya Ustadz Imam karena ini lagi ada muswil, beliau ada di Ponorogo. Mas Dani minta saya ngisi mendadak, saya baru baca tadi jam 2 pagi itu ngelilir. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Karena ini mendadak, saya ingin yang ringan-ringan aja. Satu yang tentang masih masuknya Islam di Nusantara. Nah, ada satu hal tentang masuknya Islam di Nusantara yang perlu kita pahami untuk jangan sampai kemudian kita salah paham, salah mengerti dan kemudian menjadikan warisan budaya yang sebenarnya itu adalah warisan budaya karena warisan budaya yang ditinggalkan oleh ulama-ulama kita, lalu kita anggap dia bukan bagian dari sejarah Islam di Nusantara ya, jangan Islam Nusantara ya, Islam di Nusantara, yaitu tentang wayang. Ini ringan aja, tapi kita perlu tahu wayang itu menjadi bagian yang sangat penting dari proses masuknya Islam di Jawa. Nah, di Jawa saja ya gampangannya ya. Kenapa? Karena menurut Ustadz Salim Afilah ya, proses masuknya Islam di Jawa itu tidaklah mudah. Nah, Jawa ini sebelum Islam masuk itu sudah punya agama, maksudnya gini, penduduk di Jawa itu sudah punya kepercayaan dan agama yang itu mengakar. Agama dan kepercayaan yang kemudian menjadi keyakinan itu tidaklah mudah. Masuknya satu ajaran agama itu bisa melalui satu proses yang panjang dan bahkan bisa melalui satu peperangan. Nah, itu saya kira hal yang jamak terjadi. Nah, kalau kita lihat masuknya Islam ke wilayah Nusantara itu prosesnya panjang, mulai sejak ketika Khulafaur Rasyidin ya, Khulafaur Rasyidin itu sudah ada tanda-tanda dan prasasti-prasasti yang menunjukkan Islam itu masuk. Namun belum pernah ada masyarakat Muslim. Masyarakat pada waktu itu di Jawa ya itu kebanyakan beragama Hindu Buddha di kalangan ningkratnya. Jadi Hindu Buddha itu hanya di kalangan ningkrat. Misalnya Majapahit dan para punggawa-punggawanya. Masyarakatnya di daerah pedesaan yang jauh dari perkotaan itu tidak beragama Hindu Buddha ternyata. Nah, Hindu Buddha itu yang hidup di Majapahit itu campuran juga, nggak sama seperti Hindu yang ada di India, campuran. Nah, masyarakat Jawa pada umumnya itu menganut
keimanan atau kepercayaan yang lain yang sudah turun temurun sejak dulu dan dia yakini gitu. Nah, lalu kemudian ketika Islam masuk itu tidaklah mudah, maka kemudian ada berbagai macam gelombang masuknya Islam di Jawa atau di Nusantara itu baru kemudian efektif itu ketika kemudian mereka mempelajari tentang kegagalan-kegagalan dakwah Islam pada waktu sebelumnya. Dakwah yang dilakukan itu baik langsung kemudian mempengaruhi raja atau kekuasaan, itu juga tidak ternyata langsung berhasil walaupun raja itu masuk Islam ya, seperti Sriwijaya di dalam catatan yang ditemukan dikisahkan juga oleh Buya Hamka, kemudian diceritakan juga oleh Ustadz Salim Mafilah bahwa salah satu raja di Sriwijaya, saya agak lupa namanya ya karena ini mendadak gitu, saya nggak sempat search, itu bersurat-suratan dengan khilafah Bani sebelumnya sebenarnya Khulafaur Rasyidin ya, tapi kemudian surat menyurat itu agak lama wong zaman itu ya, zaman sekarang. Kalau zaman sekarang itu surat mungkin dikirim WA atau email sampai, jadi bertahun-tahun sampai kemudian surat yang dikirim oleh Raja Sriwijaya itu karena dia sangat kagum dengan orang-orang pedagang Islam yang tinggal di Selat Malaka. Nah, lalu kemudian dia minta supaya dikirim seorang guru, seorang ustadz, seorang pengajar yang bisa mengajarkan Islam, dan itu dikirim oleh Umar bin Abdul Aziz. Nah, Umar bin Abdul Aziz itu kan berarti belum lama. Beliau kan cucunya dari Umar bin Khattab. Jadi khilafah Khulafaur Rasyidin pada waktu surat menyurat pertama, lalu kemudian baru terrealisasi itu pada khilafah Umar bin Abdul Aziz, berarti itu khilafah Bani Umayyah. Dan kemudian raja ini masuk Islam. Tapi ketika raja ini masuk Islam langsung dikudeta. Jadi nggak berhasil, malah kemudian dia dikudeta. Kenapa? Karena kekhilafan Islam yang sudah berhasil mengalahkan Romawi, ya, Persia, dan itu berarti di belahan sebelah sana kan, Timur Tengah Arab. Di wilayah lain itu ada kerajaan besar namanya Cina, ya kan, kita mengenal ada dinasti-dinasti Cina itu, dinasti Ming, dinasti Tang, macam-macam. Itu mulai khawatir perkembangan agama Islam yang sudah mengalahkan peradaban-peradaban besar kok sudah sampai ke Sriwijaya. Maka kemudian ada raja yang masuk Islam itu langsung dikudeta dengan mengirimkan bala bantuan, dan kemudian Sriwijaya itu akhirnya kemudian runtuh dan berpindah ke Mataram Hindu di Jawa, yang kemudian kita mengenal adanya nanti kemudian Mataram Hindu. Saya agak lupa, Rakai Pekatan, Rakai yang itu ya. Nah, lalu kemudian berbagai gelombang masuknya Islam ke Nusantara itu banyak kegagalannya, belum berhasil membentuk sebuah masyarakat Muslim. Orang-orang Islam 1-2 ya ada, ya kan, di sana di perkampungan, tapi belum berhasil kemudian membentuk sebuah masyarakat atau bahkan kerajaan, ya, yang kemudian itu dibaca, ya, ini menurut Ustadz Salim Mafilah dan juga di dalam buku Api Sejarah Ustadz Mansur Suryanegara itu, ini itu dibaca sampai kepada Khalifah Turki Utsmani, ya, yang kemudian beliau itu bermimpi bertemu dengan Rasulullah dan kemudian ditugaskan untuk mengirim dai ke sini, ke
wilayah ini. Dan kemudian dai itu dicari yang cocok, dan mereka mempelajari tentang wilayah ini bahwa sudah pernah ada dakwah-dakwah tapi gagal. Dan lalu kemudian mereka membaca sebuah kitab yang ditulis oleh Ibnu Batutah. Ibnu Batutah itu adalah orang yang orang yang berkeliling dunia sebelum orang-orang yang kita kenal sebagai pengeliling dunia. Siapa sih kita kalau mengenal orang pengeliling dunia itu? Ada Columbus, Marco Polo, Magellan, siapa lagi ya? Macam-macam itu ya. Yang kemudian sampai ke kita itu kan siapa sih? Sampai ke kita itu Magellan. Itu sudah ada sebelumnya, dan kemudian memberikan catatan setiap perjalanannya. Dan kemudian di dalam kitab Ibnu Battuta itu menjelaskan secara rinci mulai dari Sumatera ya, Maluku, nama Maluku itu loh, itu berasal dari kitab itu karena disebut sebagai Al-Mulk, kerajaan yang sebuah wilayah yang terdiri dari banyak mulk, raja. Nah, Maluku itu berasal dari kata mulk, raja-raja banyak di sana, banyak kerajaan-kerajaan kan gitu. Jawa macam-macam. Lalu kemudian dikirimlah seseorang yang kemudian tepat, maka kemudian mulailah sebuah gelombang dakwah yang kemudian kita mengenalnya sebagai Wali Songo, yang kemudian diawali dengan Maulana Malik Ibrahim, atau kita mengenalnya sebagai Joko Samudro, iya kan, yang di Gresik itu ya. Makanya di situ ada kalau kita ke Gresik itu ada stadion Joko Samudro. Itu siapa sih Joko Samudro? Joko Samudro itu Maulana Malik Ibrahim. Kenapa? Karena dia itu ya berasal dari Azerbaijan. Coba Azerbaijan itu di mana itu? Azerbaijan itu Soviet, di wilayah Rusia. Ulama-ulama kita itu loh, nggak semuanya berasal dari Timur Tengah ya. Kalau tahu namanya Imam Bukhari itu berasal dari sana, ya kan? Imam Bukhari. Lalu beliau berguru di Mesir, dan di Mesir beliau belajar banyak tentang pertanian kepada para felah atau felahim, istilah untuk petani yang ada di Mesir, yang mereka bertani di daerah aliran sungai Nil. Jadi wilayah pertanian yang subur itu kan berada di aliran sungai Nil. Sungai Nil itu dibendung, lalu kemudian bendungannya itu dialirkan ke satu irigasinya mengaliri sawah, sawahnya kemudian bisa mendapatkan pengairan setiap tahun, tidak usah menunggu musim hujan. Nah, itu petani-petaninya itu namanya para felahim, yang itu menjadi tonggak pilar ekonomi bangsa Mesir pada waktu itu. Ekonomi Mesir itu kan ditandai dengan pertanian atau daerah pertanian subur. Semua peradaban yang kita catatlah, misalnya peradaban-peradaban dulu itu selalu ditandai dengan adanya sungai yang kemudian mengaliri sawah. Peradaban besar kan ya Mesir itu sungai Nil. Kalau kemudian India itu sungai Gangga. Kalau Cina itu sungai Huanghu, sungai apa itu namanya? Sungai Huanghu, sungai Kuning, sungai apalagi dari istilahnya di sana ya, semua seperti itu. Nah, kenapa? Karena pada saat itu mereka ya, ini sang khalifah ini tahu kalau di Jawa ini sedang terjadi persoalan besar. Ya, ini perang yang terjadi antara Majapahit Barat yang ada di Banyuwangi dan Majapahit Timur yang ada di sini tuh, Trawulan, Balung Bendo, Tarik. Nah, di situ. Ini perang nggak selesai-selesai, namanya perang Parek Rek, gak selesai-selesai ini.
dan kemudian menyebabkan terjadi krisis pangan, di mana petani itu dikerahkan perang terus ya kan, jadi pertaniannya kemudian nggak sempat terurus, dan oleh karena itu terjadi krisis pangan. Lalu kemudian dikirimlah Maulana Malik Ibrahim untuk pergi ke sini dan mendarat di Gresik, melalui perjalanan dari Mesir ya itu 2 tahun ke sini tuh. Kalau sekarang ya gampang ya kan, dari Mesir ke sini tinggal pesan Traveloka gitu ya. Nah, zaman itu ya gak gampang, itu harus cari kapal, kapalnya itu nggak ada loh, kapal tujuan dari Mesir ke Jawa itu ya nggak ada ya kan. Jadi ke sana 2 tahun, dan 2 tahun itu bisa, kalau tekadnya nggak kuat bisa di tengah jalan balik itu. Nah, apalagi nanti melalui satu wilayah yang Teluk Aden itu, wah itu banyak sekali perompak itu. Itu juga harus mengalahkan perompak-perompak yang ada di situ tuh. Makanya kemudian mengarungi samudra dan mendaratlah di Mesir, namanya makanya disebut sebagai Joko Samudro. Nah, itu kan supaya tahu ya cerita sejarahnya itu ya. Nah, lalu kemudian beliau itu tidak langsung berdakwah. Kenapa? Kalau berdakwah seperti para dai-dai terdahulu itu ternyata nggak berhasil. Maka yang paling bisa dia lakukan adalah bagaimana dia menjadi tokoh masyarakat, menjadi tokoh yang memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan masyarakat. Nah, di Jawa pada waktu itu sedang terjadi krisis pangan, sawah-sawah tidak tergarap dengan baik karena perang. Nah, pada waktu itu sudah pada masa akhir perang, lalu beliau itu datang kemudian membendung sungai. Kalau yang di Gresik kan Bengawan Solo ya, untuk kemudian dialirkan irigasi membuat sawah-sawah, dan dari sawah-sawah itulah kemudian banyak orang belajar tentang pertanian dengan irigasi. Kalau dulu sebelum ada Maulana Malik Ibrahim itu pertaniannya tak ada hujan aja, nunggu kalau hujan, sehingga kemudian hanya bisa bertanam padi pada waktu musim hujan. Di luar musim hujan nggak ada irigasi, tanamannya lain, ya kan gitu. Mungkin nandur pohung, ya kan. Nah, karena ini sudah terjadi krisis pangan yang panjang, kebutuhan pangannya cukup tinggi, maka kemudian Maulana Malik Ibrahim mengalirkan sungai Bengawan Solo dengan teknik bendungan buat irigasi, kemudian dia menciptakan sawah-sawah di Gresik, maka bisa nanam padi di luar musim hujan. Dan kemudian itu banyak yang belajar kepada beliau, dan kemudian di tengah mereka itu belajar, maka disitulah kemudian Maulana Malik Ibrahim itu melakukan sholat. Setiap sholat itu beliau berganti baju dengan baju yang putih, bersih, dengan wewangian, maka mereka menyaksikan. Nah, dan kemudian mereka bertanya, Kanjeng Maulana apa yang dilakukan, kan gitu, ya kan? Dan kemudian berceritalah, mulai ini, dan ketika kemudian orang mulai mendapatkan solusi persoalan pangan, lalu banyak belajar kepada beliau menjadi tokoh berilmu yang memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi. Lalu beliaulah mulai menceritakan tentang agama Islam, apa yang dia lakukan, dan itu kemudian diterima. Lalu kemudian proyek membuat sawah itu dilanjutkan, karena pada waktu itu kan ini masih tahun 1400-an. Masih 1400-an. Belanda belum masuk. Belanda kan baru masuk tahun 1576, betul kan? 1596 yang Ian Peterson Kun itu ya. Ya kan, itu kan baru masuk di situ. Jadi ini 1400-an. Dan kemudian pada waktu itu di Tuban itu ada muhibah besar dari Cina, namanya Cheng Ho, Muhammad Cheng Ho, Cheng Hi.
atau siapalah yang nama lainnya gitu, itu mendarat di Tuban dengan 300 kapal besar. Nah, Maulana Malik Ibrahim itu tahu atau mendengar, lalu kemudian beliau dari Gresik bergerak ke Tuban menemui Cheng Ho itu. Nah, Cheng Ho itu Muslim, membawa 300 kapal muhibah yang kebanyakan pasukannya Cheng Ho itu juga Muslim dan berasal dari daerah selatan yang bertani padi juga. Nah, maka kemudian Maulana Malik Ibrahim itu meminta kepada Muhammad Cheng Ho untuk dibantu oleh pasukannya itu agar menciptakan sawah-sawah, membendung sungai yang mengalir di situ kan, Bengawan Solo dan Sungai Berantas. Terciptalah lahan sawah yang besar dari Gresik, kemudian bergerak ke barat itu sampai kemudian ke Tuban, ya, Bojonegoro, Lamongan. Ini menjadi daerah persawahan yang menjadi penopang kerajaan Majapahit pada waktu itu. Dan kemudian makanya kemudian Maulana Malik Ibrahim itu sampai mendapatkan gelar, ya, dari pemenang Perang Parekrek itu yang akhirnya dimenangkan di sini kan, ya. Saya itu lupa namanya, ya. Putri yang menang akhirnya, karena kemudian itu Wikramawardhana kalau nggak salah, ya. Kemudian akhirnya rajanya ini yang putri ini, saya lupa namanya. Itu kemudian memberikan gelar kepada Maulana Malik Ibrahim sebagai Wong Agung. Wong Agung itu gelar yang cukup tinggi, dan akhirnya kemudian beliau mulai bisa berdakwah dan mengundang dai-dai yang lain yang pada waktu itu diperlukan. Nah, jadi ketika beliau berdakwah mulai banyak pengikut, mulai terjadi clash dengan budaya, terutama kemudian dengan dukun-dukun. Nah, dukun-dukun itu kan punya kekuatan klinik. Maulana Malik Ibrahim tidak memiliki ilmu itu, maka kemudian beliau mengirim surat kepada khalifah juga supaya dikirim, ya, supaya dikirim ulama yang memiliki kemampuan ruqyah. Dikirimlah kemudian Syekh siapa namanya, yang dari Maroko, saya lupa itu namanya. Nah, itu memiliki kemampuan untuk ruqyah. Dan kemudian beliaulah yang kemudian melakukan pertarungan dengan para dukun, ya, di Jawa itu. Jadi ini dukun, ini dengan ruqyah. Nah, kemudian beliau inilah yang kemudian menjadi salah satu wali yang kemudian harus berhadapan dengan para dukun. Lalu kemudian nanti beliau mengundang yang lain sampai kemudian ada 9 wali itu, ya, semuanya berasal dari koordinasi dengan Turki Utsmani. Nah, dalam perkembangan berikutnya dakwah ini sudah mulai berkembang dan bahkan juga terjadi masuk ke Mojopahit karena kemudian berhasil menikahkan Prabu Brawijaya kelima dengan salah satu putri yang kemudian kita mengenalnya Putri Cempok, Muslim, yang kemudian melahirkan putra-putra yang putra-putra itu akhirnya kemudian menjadi raja di kerajaan Demak Bintoro, dan itu menjadi kerajaan Muslim. Yang ini kemudian nanti prosesnya proses kekuasaan itu masuk. Nah, proses budaya. Nah, ini yang kemudian ingin saya ceritakan. Nah, proses budaya itu tidak mudah. Kenapa? Karena untuk merubah berkomunikasi dengan masyarakat itu tidaklah mudah tanpa ada perantara. Nah, pada waktu itu Jawa ini, ya, sebagaimana diceritakan oleh Babat Tanah Jawa. Nah, Babat Tanah Jawa, ya. Buku Babat Tanah Jawa ini yang saya maksud yang ini, ya.
Nah, yang ini ya. Jadi ini buku yang ditulis oleh Ki Carik Kertoboso yang ditulis sekitar tahun 1700-an. Jadi dia menceritakan asal usul orang di Jawa menurut Ki Carik Kertoboso. Ki Carik Kertoboso itu tentu saja adalah seorang penulis dari kerajaan Mataram Islam. Yang Mataram Islam pada waktu itu memiliki kisah tentang proses masuknya Islam di Nusantara. Ya, Mataram Islam ini kan kerajaan kesultanan yang menjadi bagian dari akhirnya dai-dai yang dikirim oleh Khilafah Turki Utsmani itu berhasil kemudian membentuk suatu masyarakat dan kerajaan, dan raja-rajanya itu kemudian diberi gelar sultan. Sultan Agung Hanyokrokusumo itu sampeyan dalem ngarsa dalem ingkang sinuwun Sultan Agung Hanyokrokusumo Khalifatullah fil Ard ing tanah Jawa, apa itu namanya, Sayyidin Panetek Panatagomo, ya, yang kemudian turun temurunnya kan kemudian menjadi sultan-sultan semua, dan itu sultan-sultan yang diberi gelar dan diakui oleh Turki Utsmani. Nah, di dalam buku Babat Tanah Jawa ini itu dikisahkan bahwa orang Jawa itu asal usulnya dari India. Jadi kita itu bukan dari pelajaran yang sering kita dengar kita itu berasal dari Yunan Cina Selatan. Enggak, Yunan Cina Selatan itu cuman kisahnya si siapa itu namanya Muhammad Cheng Ho yang kemudian membantu pertanian itu tahun berapa, itu sudah tahun 1400-an ya kan. Sementara dalam buku Babat Tanah Jawa ini asal usul kita itu adalah keturunan Nabi Adam yang berasal dari India. Jadi kan Nabi Adam itu melahirkan putra-putra rata-rata itu berada di Timur Tengah dan juga di India, ya kan? Nah, yang diceritakan di dalam Quran itu adalah putra Nabi Adam yang garis keturunannya itu kepada Nabi Nuh ke bawah sampai Nabi Muhammad. Nah, di sana ada putra Nabi Adam itu yang disebut di sini itu namanya Anwar dan Anwas. Nah, yang keturunan Nabi Nuh itulah yang salah satu ini, saya agak lupa Anwar atau Anwas ini. Nah, yang keturunan yang satu yang di India itu tidak ada kisahnya di dalam Al-Quran. Nah, disitulah kemudian melahirkan tokoh-tokoh yang kita kenal di India dalam pewayangan Ramayana dan Mahabharata. Jadi kita mengenal Bathara Guru, Bathara Indra, kemudian apa itu namanya Sang Hyang Tunggal, kemudian Kresna, kemudian Baladewa, Arjuna, macam-macam. Nah, ini nggak ada kisahnya di dalam Quran, nggak ada, di dalam hadis juga nggak ada. Kenapa? Karena ini tidak dikisahkan, tapi Al-Quran memberikan isyarat bahwa selain 25 nabi itu ada banyak nabi ya yang lahir dan tidak diceritakan. Nah, di dalam Babat Tanah Jawa ini dia mengisahkan bahwa keturunan kita itu berasal dari keturunan Nabi Adam yang lahir dari India. Dan dari India itulah kemudian kalau di dalam kisah Babat Tanah Jawa ini lucu. Kenapa? Karena kemudian itu orang India, gara-garanya dia orang ya raja India, raja di sana Keling ya. Nah, menyebutnya itu Keling, itu punya istri banyak. Nah, salah satu istrinya itu tidak dikenalkan sama anaknya muda. Lalu anaknya itu bertemu dengan istrinya ini di suatu tempat, menikahlah dia dengan istrinya bapaknya ini. Akan nggak ngerti. Nah, lalu kemudian punya anak, bapaknya tahu, loh, itu bojoku kok dirabi karo anakku kan, diusirlah dua-duanya. Lalu mereka pergi ke Jawa. Nah, ini asal usulnya orang Jawa itu dalam Babat Tanah Jawa ini. Ya, dalam Babat Tanah Jawa itu. Nah, kemudian itu makanya kemudian orang Jawa itu sangat erat budayanya dengan India. Tulisan Honocoroko itu lah podo sama di India, ya kan? Sama kan? Hampir sama kan? Honocoroko itu bentuknya itu. Lalu kemudian kisah Mahabharata dan Ramayana itu juga bagian dari kisah
cerita yang kemudian hidup di Indonesia, ya kan? Jadi itu yang hidup di sini, sehingga menjadi bagian dari kepercayaan, bagian dari budaya, bagian dari satu keyakinan lahir batin. Dan itu makanya kemudian Sunan Kalijogo sama Sunan Giri itu mencari cara bagaimana bisa berdialog dengan masyarakat dengan strategi budaya. Nah, beliau kemudian mengusulkan terjadi dialog yang panjang, mengusulkan menggunakan wayang sebagai media komunikasi. Tapi pasti diingat ya, wayang yang ada pada waktu itu bukan wayang seperti yang kita kenal ini, bukan. Wayang yang kita kenal ini itu justru wayang yang diciptakan oleh Sunan Kalijogo dan Sunan Giri. Makanya kalau orang Jawa itu menyebut wayang itu kan ringgit, watucal. Ringgit itu singkatan Jarwodoso dari Sunan Giri sing nganggit. Maksudnya Sunan Giri yang membuat, ya. Sunan Giri yang membuat, Sunan Giri yang membuat itu namanya ringgit watucal untuk piulang. Untuk bagaimana mengajarkan ajaran Islam itu supaya menarik. Sebab cara mengajarkan agama Islam supaya menarik dan masuk kepada pikiran banyak orang itu perlu media, dan kemudian medianya wayang. Nah, terjadi dialog. Loh, wayang itu kan wayang wong. Jadi wayang itu ada dua dulu, namanya wayang orang, bentuknya itu ya orang. Nah, ini kan nggak boleh, kan gitu. Kemudian digambar-gambar, gambarnya orang, itu kan nggak boleh. Terjadi dialog antara Sunan Giri sama Sunan Kalijogo. Lalu kemudian Sunan Kalijogo mengusulkan kalau begitu wayang ini perlu kita desakralisasi, perlu kita islamisasi, ya istilahnya gitu. Maka kemudian cerita wayang itu diubah. Nah, nanti saya mudah-mudahan bisa menceritakan tentang perubahan yang paling mendasar dari cerita wayang Mahabharata Ramayana kepada wayang versinya Sunan Kalijogo dan Sunan Giri. Yang paling penting diubah itu adalah bentuk. Maka namanya menjadi wayang. Wayang itu artinya apa sih? Wayang itu artinya bayang-bayang, ayang-ayang. Ayang-ayang sapa? Ayang-ayangnya wong, kan gitu. Ayang-ayang kenapa? Ya kalau kita ngaca itu kan kita bayangan kita di sana, ya kan. Kalau kita melihat di kaca itu kemudian nggak cocok, yang diubah itu yang di sana apa yang di sini? Yang di sini kan. Nah, gitu kan. Ya kan, kalau kita ngaca kemudian sisirannya nggak benar atau posisi kupluknya nggak benar kan bukan di sana yang diubah, ya kan? Yang diubah itu yang di sini, gitu ya. Nah, itu maksudnya. Jadi ini tuh wayang itu digambarkan sebagai gambaran kehidupanmu. Jadi kalau kita melihat wayang ini gambaran tentang kehidupan kita. Lalu kalau kamu melihat gambaran itu nggak betul, maka yang kamu betulkan itu adalah dirimu, bukan yang di sana, gitu. Itu wayang. Maka namanya wayang. Lalu Sunan Kalijogo dan Sunan Giri mengusulkan wayang yang bentuknya uwong, patung, ya seperti cepot, seperti di Jawa Barat itu kan masih bentuknya patung, ya kan, dan juga bentuknya gambar-gambar orang adegan per adegan itu yang dijadikan sebagai media pertunjukan, dan yang nonton itu hanya boleh kalangan ningrat. Itu diubah menjadi wayang yang bentuknya karakter. Dan itu kemudian mengambil banyak hal dari Islam. Misalnya wayang itu kalau kita lihat wayang begitu mulai itu namanya jejer. Pada waktu jejer, ya ini nih ya, jejer itu kayak gini nih. Nah, ini. Bentar ya. Iklan dulu sebentar. Nah, kayak gini nih jejer. Ada sebelah kanan, ada sebelah
sebelah kanan, sebelah kiri. Sebelah kanan itu ashabul yamin, sebelah kiri itu ashabus simal. Apa? Yang sebelah kanan itu tokoh-tokoh yang baik, sebelah kiri itu tokoh-tokoh yang buruk. Makanya nanti Pandowo dan lain sebagainya itu sebelah kanan ashabul yamin, ini ashabul simal. Nah, ini wayang itu sekarang bentuknya menjadi seperti ini. Ini buatannya Sunan Kalijogo dan Sunan Giri berbentuk karakter. Masa ada sekarang ini misalnya Puntadewa, Arjuna itu adalah tokoh yang baik. Tokoh yang baik itu digambarkan orangnya itu, karakternya itu tunduk, lihat tuh, ya kan, nunduk, bukan dangak, ya. Nunduk itu artinya godul basar, motone gak jelalatan, jadi menjaga pandangan, nah gitu. Kemudian perutnya kecil, coba, kenapa? Karena mereka yang berada di jejer sebelah kanan itu suka berpuasa. Jadi kalau makan itu makanannya dipilih-pilih yang halal, gitu. Nah, dan bentuknya ayang-ayang orang aja, ya kayak gitu. Masa ada orang ganteng kayak Arjuna itu, kalau dalam betulan ini loh, Arjuna itu kan digambarkan sebagai lanange jagat, ya, orang yang paling ganteng. Wes pokoknya wong wedok itu ketemu kalau Arjuna dirabi mesti gelem, makanya bojone 100, ya kan? Tapi kalau gambar Arjuna itu seperti itu, kita muncul di sini beneran, masa ono wong ganteng bentuknya kayak ngono? Nggak ada, ya kan? Tangannya cilik-cilik, ya nggak ada. Kalah ganteng karo kita pasti, ya kan? Ya. Kenapa? Dia bukan orang. Kenapa? Dia menciptakan sebuah karakter ayang-ayang yang ini nanti tidak dimintai pertanggungjawaban karena bukan bentuk manusia, kan gitu. Di dalam hadis itu kalau kamu bikin patung menyerupai manusia, nanti kamu dimintai pertanggungjawaban, suruh membuat nyawa kamu di akhirat, kan gitu. Maka kemudian dibuatlah sebuah gambaran karakter. Kalau sebelah kanan itu orang baik, ashabul yamin. Nah, mulai dari pandangannya, mulai dari perutnya, mulai dari sikap perilakunya, cara bicaranya, mulutnya kecil karena menjaga lidah, menjaga omongan. Tapi kalau yang sebelah kiri nanti itu mau apa itu namanya, matanya besar, mulutnya besar, perutnya besar, dangak. Nah, gitu. Gini, angkuh, sombong. Itu semua nanti digambarkan sebagai bagian dari ajaran Islam. Nah, jadi kita mesti tahu bahwa wayang yang kita kenal ini bukanlah wayang yang berasal dari India. India nggak kenal kayak begini, ya. Jadi bentuk wayang ini adalah bentukan dari sebuah karakter yang dibuat oleh Sunan Kalijaga dan Sunan Giri sebagai bagian dari budaya Islam. Bentuk kayak gini loh ya, budaya Islam. Ya, nggak ono di India itu yang kayak begini, itu. Lalu kemudian karakternya ini kemudian nanti itu menggambarkan tentang banyak hal ajaran Islam, ya itu tadi yang saya gambarkan itu. Nanti ada Semar. Semar itu kan tangannya gini. Gini, ya. Kalau jalan juga gini. Gini itu menunjukkan tauhid. Kenapa? Karena Semar itu kemudian nanti punya jimat namanya Jamus Kalimosodo. Jamus Kalimosodo itu kalimat syahadat. Nah, gitu. Jadi kalau berjalan itu gini itu menuju ketauhidan, maksudnya gini. Menuju angka apa namanya? Menunjuk satu itu ketauhidan. Kenapa? Karena perjalanan kita itu adalah perjalanan dari kehidupan yang sekarang ini yang banyak nggak benernya itu kepada ketauhidan. Kalau kita itu nanti sudah tauhid, mati, maka kemudian selamat di akhirat. Oh gitu. Nah, cara berdialog seperti ini tentu tidak mudah, nggak mudah kan? Lalu kemudian cerita wayang itu diubah menjadi sangat berubah. Ya.
Jadi misalnya begini, di sana itu nggak ada tokoh yang namanya Ponokawan, Punokawan atau Ponokawan. Ponokawan itu, Pono itu artinya adalah orang yang memiliki pemahaman yang mendalam, orang berilmu, nah gitu. Lalu dihadirkanlah Ponokawan atau Punokawan namanya Semar Gareng Petruk Bagong. Itu nggak ada di sana. Nah, Semar itu adalah personifikasi dari Syekh siapa sih yang dari Maroko, Subarkah ya kalau nggak salah ya, yang kemudian jago ru'yah itu. Nah, itu personifikasi dari Syekh Subakir, Syekh Subakir itu dipersonifikasi sebagai Semar. Lalu kemudian ada Semar Gareng Petruk Bagong. Nah, 4 Punokawan inilah yang kemudian hadir dan kemudian dihadirkan dengan cerita yang membuat nanti orang Jawa ini kan punya kepercayaan yang sangat tinggi pada dewa-dewa itu. Ya, dewa nanti ada Betara Guru, ada Betara Sewa, Siwa, Betari Durga, Betara Indro, dan setiap dewa-dewa ini kemudian dia harus menyembahyangi apa itu namanya? Ngirim sajen. Nah, banyak sekali kan keyakinan kayak nek ngene ngirim sajen ke siapa, nek ngene ngirim sajen. Jadi Tuhan itu adalah dewa-dewa yang dipersonifikasi dalam itu. Ini yang hidup di dalam mereka. Walaupun orangnya itu nanti sudah ngikut Maulana Malik Ibrahim sholat, tapi keyakinan ini nggak hilang. Keyakinan ini nggak hilang. Nggak bisa dia disuruh menghentikan ngirim sajen. Apabila kemudian punya hajatan atau sakit atau apa, itu di dalam pikirannya dia nggak bisa hilang. Nek ngene jarene mbah biyen itu kon kirim saja nang ngene supaya selamat. Nek ngene. Ini nggak hilang. Ya apa caranya menghilangkan? Ya kan? Keyakinan yang begitu mendalam itu, maka itu tadi Sunan Giri dan Sunan Kalijogo mencari cara. Oh, masuknya ajaran itu dan kemudian menjadi keyakinan itu ternyata melalui kisah-kisah, cerita-cerita pewayangan. Kalau gitu berarti saya kira wayang itu harus kita ubah supaya pikirannya yang ini keyakinan ini berubah. Nek dikandani, loh kamu itu sudah Islam, sholat, tapi kok sik ngirim sesajen, sik ngene gegeran. Iya enggak? Iya enggak? Saya ngalamin kalau kayak gitu itu gegeran kayak gitu tuh kalau debat ya enggak mari. Itu nanti kayak debatnya Raja Namrud sama Nabi Ibrahim. Iya enggak? Yang tentang Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung itu loh, ya kan? Nah, Nabi Ibrahim, Namrud itu ya apa sih patung-patung kok disembah, dihancurkan sama dia. Lalu kemudian Raja Namrud marah, Nabi tahu yang menghancurkan itu Nabi Ibrahim dipanggil, lalu kemudian kenapa kamu hancurkan? Loh bukan saya yang menghancurkan itu patung yang paling gede kok niku goblok. Wong iku patung gak iso lapo-lapo kok menghancurkan iku. Loh, lah itu ada apa itu namanya? Kapaknya yang digantungkan itu. Oh, kamu yang menggantungkan kapaknya itu kan. Oh, dia gak bisa. Lah iya, Raja Namrud tahu kalau dia itu batu, gak bisa apa-apa, kenapa disembah? Iya kan? Kenapa disembah? Wong dia itu lo gak bisa apa-apa. Ini lo hancur semua. Ngapain disembah? Nah, Namrud ngalah nggak? Kalah berdebat dengan Nabi Ibrahim itu dia ngalah nggak? Tunduk nggak? Ngikutin Nabi Ibrahim nggak? Enggak. Nabi Ibrahim dibakar malahan. Nah, ini yang terjadi juga yang dialami oleh dai-dai kita pada waktu itu. Sudah masuk Islam, sudah sholat, sudah bersahadat, tapi perilaku kayak begitu nggak hilang. Kenapa? Keyakinan di sininya itu dalam. Ya, keyakinan akan kalau begini harus begini, kalau begini harus begini, kalau nggak begini nanti begini, kalau sakit begini, kalau ini begini, itu ada di dalam. Maka kemudian harus diubah.
cara mengubahnya. Oh, keyakinan-keyakinan itu ternyata berasal dari wayang, cerita wayang. Maka kemudian diambillah kisah Mahabharata dan Ramayana itu, lalu kemudian beliau menghadirkan filsafat paling dalam dari wayang itu diubah. Apa itu? Dia menghadirkan sebuah tokoh yang tokoh itu lebih tua dari Bathara Guru, lebih sakti dari Bathara Guru, tapi dia itu andap asor, dia itu hidupnya sederhana, namanya Semar. Semar itu dibuat cerita bahwa Bathara Guru namanya kalau Semar itu kan Bathara Esmoyo, ini Bathara siapa ini satunya tuh Bathara Guru ini Cemantri, satunya lagi Togok itu sebenarnya bersaudara tiga, berasal dari telur. Lalu kemudian kalau telur pecah maka gegeran kan, siapa yang lebih tua? Mereka kemudian terjadi perang antar mereka untuk rebutan siapa yang paling tua. Kenapa? Nanti siapa yang paling tua itu yang akan mewarisi kerajaan bapaknya kan gitu. Maka terjadi pertaruhan antar mereka, dan kemudian pertarungan antar mereka itu akhirnya melahirkan tokoh tiga itu, Semar, Bathara Guru sama Togok. Togok itu nanti menjadi yang sebelah kiri ya, Ashabul Simal. Semar itu nanti menjadi yang ngemong sebelah kanan, Ashabul Yamil, tokoh yang baik. Bathara Guru ada di atas. Tapi yang paling sakti itu Semar karena dialah yang paling tua. Nah, nanti Semar itu turun memiliki jimat namanya Jamus Kalimasodo. Ini jimat yang paling ampuh. Nah, jadi nanti dalam cerita pewayangan mereka itu berperang dengan menggunakan jimat-jimat dan menggunakan kesaktian-kesaktian yang berasal dari dewa-dewa itu. Tapi nanti ya akhirnya kalah semua dengan Semar, kalah semua dengan jimat Kalimasodo itu. Semua kesaktian itu kalah, bahkan Bathara Guru itu dibuat kalah oleh siapa itu namanya Sunan Kalijogo dan Sunan Giri. Ini tadi kalau ada yang kisah ini itu dibuat kalah. Dan kemudian Bathara Guru itu bersalah dan kemudian nanti harus tunduk pada Semar. Nah, itulah kemudian pikirannya orang Jawa itu akhirnya bisa dibuat seperti itu. Oh, ternyata jimat sing paling ampuh iku jenenge jimat Kalimasodo. Dan orang yang paling ampuh yang pegang namanya Semar. Nah, Semar itu selalu memberikan nasihat-nasihat keagamaan. Semar bangun kayangan. Nah, itu nanti nasihat-nasihat keagamaan. Isinya adalah bagaimana ajaran Islam itu diceritakan dengan bahasa Jawa. Ya kayak itu tadi, yang kemudian nanti pada ujungnya adalah jimat Kalimasodo. Apa itu jimat Kalimasodo? Wah, untuk bisa mendapatkan jimat Kalimasodo itu seluruh aktor di dalam wayang itu harus bergerak, mengerahkan seluruh kesaktian, perang besar sampai siapa pemenangnya dan dia mendapatkan jimat Kalimasodo. Setelah kemudian jimat Kalimasodo itu menangan, lalu dijelaskan opo iku jimat Kalimasodo. Jimat Kalimasada itu adalah kalimat syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sopo wae iso duwe jimat iki, dan siapa saja yang punya jimat ini bakal bisa mengalahkan seluruh angkara murka, yaitu iblis yang ada di sebelah kiri. Musuh kita itu adalah iblis. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa lan tatabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum alubdu mubin. Nek kowe duwe jimat iki mbok cekeli dadi ceklan penguripanmu, maka kowe iku engko menang melawan iblis lan uripe slamet. Nah gitu lah. Oh, iblis itu apa kelakuane? Ya iku mau nanti tentang gawe sajen, gawe gini. Nah, lalu kemudian dia bisa mulai menghilangkan itu. Dan kemudian jimat kalimat syahadat, Jamus Kalimasodo itu menjadi pegangan hidupnya.
dan bahwa dia sholat itu dan lain-lain sebagainya. Nah itu dia sebuah strategi budaya untuk bisa berdialog dengan masyarakat melalui sebuah media yang kemudian kita mengenalnya sebagai wayang kulit atau ringgit watucal. Di situ syarat dengan ajaran Islam. Dan oleh karena itu makanya dulu dalang-dalang itu muridnya Sunan Giri dan Sunan Kalijogo, dan dalang-dalang itu ya berdakwah. Kalau saya mengenal dulu ya ada Ki Anom Suroto, nah itu saya sering. Nah, yang sekarang itu Ki Seno Nugroho, tapi baru saja meninggal. Oh ya itu, tapi rada rusuh gitu ya. Kalau yang bagus itu Ki Seno Nugroho. Jadi dia banyak sekali menjelaskan tentang jamu sekali. Tapi baru saja meninggal tahun 2021 kemarin. Nah, itu bagus sekali bagaimana kemudian menjelaskan tentang ajaran Islam melalui metode wayang, yang kemudian dengan itu ya kan kalau kita nonton wayang masa kita marah-marah di situ dia bisa membuat kritik sosial yang macam-macam, tapi kita ketawa menjadi itu tadi ayang-ayang, karena kemudian kita melihat bayangan kehidupan kita ada raja yang zalim yang dipilih, kemudian itu banyak sekali ceritanya begitu, tapi mengkhianati rakyat macam-macam, itu bisa diceritakan. Dia disewa oleh seorang bupati, lalu kemudian menceritakan kehidupannya padahal dia mengkritik habis-habisan, tapi bupatinya ya ketawa-ketawa aja, ya kan? Nah, itu strategi budaya. Nah, kalau zaman sekarang, susah, ya kan? Susah. Nah, ini jadi itu tadi yang saya ingin ceritakan dalam mengisi waktu yang pendek dan ringan ini, ya jangan sampai kita salah. Ya, wayang kulit itu adalah bagian dari sejarah tentang masuknya Islam di Jawa, dan bentuk wayang yang seperti itu seperti lakon dan ceritanya itu adalah bagian dari dakwah. Ya, walaupun kisah aslinya itu memang wiracarita Hindu, Mahabharata dan Ramayana, tapi sudah banyak diubah dan dimasuki oleh ajaran-ajaran Islam, yang itu kemudian menjadi bagian dari proses masuknya Islam ke Jawa, ke Nusantara, yang menyebabkan kemudian Jawa itu hampir 90% dari mereka beragama Hindu dan Buddha, hampir lebih dari 90% itu menjadi Muslim. Nah gitu, jangan sampai kemudian kita wayang itu ajaran Hindu, bid'ah, wah repot itu nanti kalau begitu ya. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.